Smackdown nih langsung kena. Chelsea. Tiga kali pecah kepala. Oke, pengen ambil. Three, two, one, go. Yo, welcome back di channel Pekanbaru Vlogs Team. Solid. So akrab. Jadi kami dari Pekanbaru Vlogs Team itu perkenalan dulu ya, perkenalan dulu biar makin akrab gitu kan. Apalagi yang selalu ada di komentar video setelah itu. Video yang mana ya? Seperti kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jodoh anjay. Udah cinta dapatin Apa tuh? Apa? Kita mulai dari situ. Perkenalan namanya. Yo, nama gue Denny Depres. Nah, mungkin ada di komen tuh Denny Depres ini dia. Oke, pertama perkenalin nama opung gua dari opung enggak? Enggak usah. Sisila. Mau tahu para teman-teman semua tuh pengen ngecek apa? Pengen ngecek silsilah keluarga gua. Dari anjing. Oke, pertama perkenalin nama aku Jordan. Akun YouTube aku Ricky Jordan S yang pernah tahu lah ya kan, yang pernah komen di apa ya kan. Ya, enggak perlu lah dibilang lagi. Lanjut. Yo, nama aku itu Astra yang udah sering reaction sama Yudi juga ya. Channelnya di mana, Bang? Channelnya di mana, Bang? Promosi anjing. Promosi. Oke, lanjut. Oke. Saya Febri. Mungkin barangkali ada komen kemarin ya. Wih. Tegak bangsat kok nggak nampak. Berdiri lah, Boy, Tegak berdiri. sopan dikit. Sini kita nampak cuma muka kita. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya, boleh. Iya, boleh. No topeng. Nomes. Kau nama kau siapa? Nama saya Febri. Nah, lanjut. Nama aku Ibnu. Nama aku Rifki. Nama aku Kevin. Udah macam Yo, nama aku Amifta, ada di komen di Ontologi Amifta TV. Nggak cuma di komen, tapi ada juga di video Werewolf di Championship. Gila kali. Ya, silakan. Agak. Yang sering nampak. Tenang, santuy. Lanjut. Oh ya, serius. Namaku siapa, Den? Ini pun kan. Nungguin ya. Kalau nggak salah siapa ya? Tobir kalau nggak salah. Nama aku Rangga. Sapi bohong. Oke, nama aku seperti biasa ya. Nama aku Joseph. Dipanggil Asep. Kalau dipanggil Doi, Ocep. Sapi saya nggak punya doi. Lanjut, langsung aja tanpa basa-basi. Nama aku Rizky Putra Ananda yang apa? udah tahu orang semua. Udah tahu. Oh, yang viral di medsos. Iya. Inilah yang viral sesungguhnya. Tapi Gimana pindah? Pengen seviral lengkap. Kok bisa ya? Gara-gara Sudah. Nama Anda siapa? Oh ya, aku belum ya? Iya. Oke, nama saya Yudi Afriansyah. Bukan Yudi Wayudi. Nah, nama saya Yudi Afriansyah. Mungkin ada juga di komentar video-video yang lagi viral yang ada profilnya. Apa sih? Itulah aku. Itulah profil, soalnya kalau di komen ada yang nama Yudia Friends yang nggak ada profil ya, Bang. Jadi dia bilang nggak ada profil tuh gara-gara ada juga yang komen di YouTube yang nggak ada profilnya. Mungkin itu bisa diklarifikasi kalau itu channel antum. No. Iya. Yang tidak ada profil anjing. No. Enggak. Enggak. Ya kan bukannya itu ada dua komen nggak? Yang ada satu Yudia Friends yang nggak ada yang Enggak, nggak ada cuma satu. Cuma satu. Oh iya. Jadi satu guys. Akun Jadi yang itu satu. enggak gue saya. Oh enggak, bukan akun kau berarti kan? Itu namanya harus baik terus. Yang ada profil baru untuk Ah. menghujat. Oke, tanpa basa-basi lagi, kenapa kita buat video ini? Kenapa? Ya karena masalahnya sudah semakin besar. Ya. Dan kami ingin berkelahi dengan Anda. Tapi bohong. Tapi kita di sini mau minta maaf. Bukan minta maaf, geng. Meluruskan. Meluruskan. Masa kita yang disenggol kita minta maaf? Iya. Dan yang salah lo yang marah. tapi bohong. Nah, serius boy. Oke. Jadi
Jadi tujuan kita buat video ini kita salah satunya kita tuh pengen memperbaiki hubungan kita lagi dengan aktologi beatbox, dengan beatboxer Indonesia yang mungkin udah mikir masalah ini, wah masalah ini masalah besar gitu. Sampai semua jadiin SG masing-masing dengan caption maki-makian masing-masing sendiri. Dan selanjutnya kita tuh pengen ngajak supaya teman-teman yang mikir kalau sebelumnya masalah ini itu berhubungan dengan hinaan, dengan ucapan kebencian, kita supaya ngajak teman-teman supaya nggak berpikir seperti itu, gitu. Kita pengen apa ya? Pengen namai. Kita pengen semuanya lurus. Kita ajak teman-teman supaya merubah pola pikir, supaya tidak mudah menilai sesuatu hanya dengan satu sisi saja, dari satu sisi saja. Dan kita seharusnya kita bertanya kepada aktologi, kenapa mereka berkomentar seperti itu, bukan malah kita memperbesar gitu. Salah satunya itu yang ada yang bilang beatboxer dari Sumatera terlalu lebay, terlalu apa, itu satu nggak bisa dipungkirin, nggak bisa dipungkirin. Yang main kurang jauh. Ya karena apa? Mungkin di sana kebiasaan ya, dark joke itu udah makanan sehari-hari. Tapi kalau di sini biasa juga, cuman ada batasnya juga. Ya, ada batasnya dan nggak semua orang bisa nerima dark jokes dari teman-teman gitu. Ada porsinya juga. Ya, ada porsinya. Ibaratkan kalau dark jokes itu kan yang seperti antum pernah aing tengok di Instagramnya, kayak membikin dark jokes itu di acara Suca kalau nggak salah. Nah, itu nggak masalah coy. Kalau itu kan emang dalam konteks itu untuk perlombaan, ya, itu dalam stand up comedy. Stand up Dan comedy kan emang ada dark jokes. Kalau ini kan dalam bahasan beatbox. Beatbox sendiri itu emang nggak apa-apa bercanda, tapi kan bercandanya ada batasan. Kalau dark jokes itu kan emang udah harus klop gini. Sedangkan kita semua pun pasti pernah dark jokes kan, tapi kan emang kami ini kan emang ada sekeluarga. Yang beatbox itu emang keluarga sih, tapi kalau emang yang belum pernah, ibaratkan satu pemikiran, satu saling bertukar pikiran tentang beatbox atau tentang lain, itu bagi menurut pendapat saya sendiri sih itu belum bisa termasukkan dalam keluarga, benar-benar keluarga. Dan kalau dark jokes sendiri sih emang kita pernah coba dark jokes atau ibaratkan muka kau jelek, kau tobir, kau putih, kau apa segala macam, itu nggak apa-apa karena kami emang keluarga. Dan satu sisi sih ibaratkan kalau dark jokes itu kan emang batasannya. Dan contoh menurut saya kalau dark jokes kalau dalam mengapain ke fisik, sedangkan kami ini bukan pembelaan, cuma sebagai apalah mengubah pola pikir, argumen, bukan argumen. Kalau argumen menentang boy, saran apa? Mindset lah. Dari aktologi sendiri kan sudah punya mindset. Kalau kami itu udah biasa Papua hitam segala macam. Kalau kami kan apa salahnya kami mengeluarkan apa pola pikir kami kan. Iya. Sedangkan di sini itu kami tuh nggak sama sekali ya sampai detik ini juga nggak pernah. Ki, balap lari yuk Ki. Itu tuh ibaratkan gimana saat itu dark jokes, emang dark jokes, cuma punyalah batasan kawan. Kawan punya kekurangan, kalau kekurangan kita jadikan bahan candaan, apalagi itu bagian fisik, itu bagi kami itu ibaratkan boy itu udah kelewatan batas itu boy. Ibaratnya nggak perlu lah dibilang kayak gitu. Nggak perlu lah, is okay lah kalau bercanda dark jokes kan, bercanda dark jokes kan bukan cuma hinaan fisik aja kan. Apalagi kan ini dark jokes-nya kan bukan di tempat emang kita mau lomba stand up komedi gitu kan. Bukan lomba-lomba apa komedi yang lain. Siapa paling lucu. Tapi ini kan masalah respect antara beatboxer. Satu quotes yang pernah beatbox mengajari kita respect, tapi nggak semua beatboxer itu respect. Betul. Tangan boy. Jadi next time kalau mau dark jokes itulah punya batasan lah. Gak apa-apa dark jokes kalau konteksnya itu emang cuma ngelucu ya, bukan di dalam beatbox, cuma ngelucu. Aku mau pingin lomba stand up comedy deh, kalau antum beatboxer, aku mau lomba stand up comedy deh, aku pakai dark jokes is okay lah. Tapi ini kan dalam lingkungan ini beatbox, apalagi itu konten membahas dia yang agak berkurang fisik, tapi langsung coba ajak balap lari bang, pemikirannya itu ya ini dia pengen. Bukan berarti itu salah. Bukan berarti beatbox nggak boleh ngejokes. Dari ngejokes itulah kita bisa lengket. Ya, betul. Oke, next kita mau bahas lagi. Kemarin kan aktologi beatbox itu ngupload satu video ya, penjelasan
pengakuan. Penjelasan terus pengakuan Sebuah dan pengakuan. sebuah pengakuan dan itu videonya total video berapa? 20 berapa menit? Sampai nonton sampai habis, ayo. Nonton sampai habis. Itu nonton sampai habis kan? Iya. Pas di akhir video itu ada apa? Giveaway. Nah, giveaway. Mungkin ya tujuan Aktologi Beatbox buat video itu salah satunya mungkin ya mau narik penonton, tapi dengan di awal topik itu menyangkut kemarin yang sebelumnya sempat viral juga ya. Oh, kayak pemasaran gitu lah ya. Nah, ya mungkin teknik marketing mereka seperti itu supaya ada yang nonton dan buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir itu di akhir video itu ada giveaway. Aktologi Beatbox itu ada yang giveaway. Jadi buat teman-teman yang nonton sampai akhir itu pasti paham. Ya, apalagi yang katanya konten kreator pasti tahu lah. Supaya gimana orang tuh lihat konten kita. Ya. Menarik atau tidak menariknya ya itu nggak masalah, yang penting ya yang di awal, thumbnail di awal itu Ya, yang buat kita tertarik gitu supaya nonton videonya. Iya. Nah, salah satu judulnya ya bosku. Oke. Terus ada oknum nih. Ada beberapa oknum yang mau nyangkut, yang membawa nama Pekanbaru Beatbox Team. Maupun dia mengomentari atau ada reaction juga ya. Ada reaction juga itu mungkin ya. Itu teman-teman dari Pekanbaru Beatbox Team juga. Salah satunya kami sekeluarga ya minta maaf juga karena ada yang seperti itu, dan ya supaya masalah ini selesai sih ya gimana ya boy, gimana Ya, supaya masalah ini selesai ya. ya Keduanya jangan saling beradu argumen lagi. Ada dari pihak Aktologi, juga dari pihak Pekanbaru Beatbox Team. Kami dari Pekanbaru Beatbox Team sendiri juga udah ngingetin ke teman-teman, boy jangan gitu lagi ya. Soalnya ini kan udah dipandang luas. Iya betul. Masalah ini kan juga ya kalau yang nggak sepele sih ya nggak terlalu sepele sama nggak sepele. Cuma kan ini kan udah dari Aktologi juga minta maaf, kami juga menerima walaupun ada sedikit apa, cuma is okay lah. Itu mungkin teknik marketing. Nah, kami juga minta maaf juga, dan untuk next time mulai dari detik inilah kalau misalnya besok ada sebagian oknum yang bilang aku dari Pekanbaru Beatbox Team, walah anak Aktologi gini-gini main dong ke Sumatera, fix itu bukan dari kami. Soalnya kami udah ngelurusin bahwa kami mulai dari detik ini, bukan dari detik ini sih, dari sebelumnya, dari memang masalah ini udah dibikin dari video antum, udahlah kita berhenti aja buat kayak gitu, nggak ada juga gunanya ngadu-ngadu argumen yang nggak jelas, Drama. Perpanjang. Lebih baik kita beatboxer melawan dengan beatboxer dengan beatbox kita daripada cuma ngadu argumen doang. Tunggu di panggung lah ibaratnya kayak gitu. On stage. Nah, apalagi ya satu juga ingetin buat mungkin ini bukan konteks Pekanbaru lagi ya, mungkin ini yang tentang beatbox main ke Sumatera gitu. yang bawa nama Sumatera juga. Bawa nama Sumatera. Termasuk aku pribadi. Aing juga gitu kan. Cuma itu dulu sebelum apa. Cuma sekarang kan ini kok lama-lama orang pada nggak tahu masalah, tapi malah bawa nama Sumatera dan bikin jelek nama Sumatera gitu. Jadi ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan juga gitu. Padahal nggak tahu masalahnya. Dan mungkin kami juga dari kami pribadi juga pernah bilang beatboxer Sumatera, main dong ke Sumatera, main dong kayak gini ya. Satu sisi kami minta maaf, salah juga, tapi apa salahnya kan main-main kadang kesini kan, Kita mengundang juga. santuy. Bersilaturahmi. Iya, menjalin silaturahmi juga. Soalnya belum ada orang Jawa kesini ya. Belum. Ada si Dipo. Oh, Sumatera Beatbox Collection ya? Ke Lampung sering boy, Lampung sama Palembang. Ya. Kalau Pekanbaru Orang Jawa ya. Orang Jawa sering ke Lampung. Kalau ke Pekanbaru ini Fajar Muhajirin. Oh ya, iya, Fajar. Dari Banjarnegara. Kalau nggak salah ada anak Lampung cerita kalau Dani pernah, si Adi Krang sama Fajrul pernah, sama Bang Dipo pernah ke Sumatera. Kalau ke Pekanbaru khususnya itu Bang Dipo ya. Bang Dipo ke Pekanbaru, acara itu Sumatera Beatbox ya. Tahun Segede 2016. Jurinya Bang Neo, Bang Afka, Bang Fasco sama Bang Panji dari Pekanbaru Beatbox. Dan satu mungkin kemarin itu kami agak hilaf, agak emosi ya, namanya Ya wajar lah. manusia. temen di apain ya kan, namanya wajar, apalagi belum ada kejelasan. Tapi dari detik sekarang mungkin dari pihak kami, pasti dari pihak kami nggak akan melakukan itu. Kalau misalnya melakukan itu bukan dari nama komunitas kami, mungkin nama orang lain yang ingin menjelekkan
menjatuhkan. Oknum-oknum lah. Oknum. Yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab atas apa perbuatannya. Kalau kami kan emang ini kami bertanggung jawab, kami mengaku salah dan kami minta maaf. Dan kami juga nggak mau kayak masalah-masalah yang lalu gitu kan. Indonesia pernah berkubu-kubu beatboxernya. Jadi kami tuh berpikiran nggak mau terulang lagi kejadian seperti itu. Salah satu alasan kami Menghindari. Makanya dengan video inilah kita niat baik lah ke kalian gitu. Jadi nggak mau lagi Indonesia itu beatboxernya berkubu-kubu kembali. Apa sih anjing nggak jelas. Dan satu lagi untuk kalian yang nggak tahu masalah jangan sok-sok ikutan gitu. Nah, Itu yang paling Ngebela boleh, cuman ada batasnya lah. Cuma ada batasnya, jangan sampai lebay. Ya. Jangan sampai pernah aing tengok mah mau disantet lah, mau segala macam. woi boro-boro zaman sekarang main santet, boy. Zaman sekarang gitu boy. Kita beatboxer boy, ya tandingnya di atas panggung lah boy. betul. Perang. Ini untuk orang yang domain kayak gitu ya, yang sampai mensantet-santet kayak gitu ya. Kami sama sekali nggak pernah, kalau dari kami nggak pernah ngucap kayak gitu. Benar kan boy? Benar kan Pin, Falcon? Kali. Sip, musrik. Kita tidak musrik, tapi kita menciptakan musik. Tapi Jadi aku mau nanya Niki. Jadi perasaan Rizky waktu pihak dari Aktologi Beatbox itu ngejokes itu isi komentarnya gini. Bang, coba ajak balap lari. Mungkin Rizky udah tahu juga lah. Mungkin Rizky udah tahu. Dan gimana respon dan tanggapan dari Rizky gitu? Pribadi ya, jujur. Kalau aku bang, kalau masalah terbiasa mungkin mungkin digitukan sama orang lain. Tapi kan kalau dalam hati kan, hati itu nggak bisa bohong. Kalau hati itu sedih, apalagi sama beatboxer untuk mengejek, kan kurang tepat. Apalagi Pekanbaru Beatbox Team belum pernah ngejek Rizky kan? Kami keluar dulu pernah ngejek Rizky itu. Belum. sekali satu pun Belum pernah. Belum pernah. Kalau wajar Pekanbaru Beatbox Team membela, karena kan nggak mungkin mereka temannya disakiti, mereka senang, pasti membela dia dengan berbagai cara berbicara dia. Wajar. Cara telah aku lakukan. Iya. Ini ngejokes nih minuman kita mana Itu aja. Lanjut. Wajar mereka membela karena temannya nggak mau disakiti. Kalau aku sendiri kan nggak akan bisa melarang, karena kan mereka nggak tega untuk melihat temannya tersakiti. Jadi wajar mereka untuk mendapatkan hak Untuk membela. untuk mengeluarkan pendapatnya untuk membela temannya. Adopsi. Nah, dan satu pun kami kalau lihat Rizky nih, kalau dia perform ya kami respect. Kami nggak ada pernah berpikir untuk ngina atau ngerendahin dia gitu. Kami belum pernah. Gitu. Makanya mungkin teman-teman yang lain itu agak emosian. Kami aja nggak pernah ngina Rizky, masa orang lain ngejokes sampai Makanya, kayak gitu. ya wajar sih kita Walaupun bareng tujuannya bareng. ngejokes, nah gitu. Padahal kalau perform kan bukan membela, tapi Pekanbaru Beatbox Team menyuruh untuk Kalau saya Rizky yang maju. itu. Saking kita mau naikkan Rizky lah ibaratnya gitu kan. Jadi kemarin kita buat video sama Rafli itu begadang kita kan? Rela begadang ya? Iya. Sampai pagi kita. Penonton. Iya. Rela sampai pagi. Dan satu ya, karena apa? Kami antusias lihat Rizky ya, nggak semua orang yang mempunyai kekurangan fisik atau disabilitas itu semangat gitu. Berapa baterai? Nggak semua orang kan, kadang nih mungkin ada aja nih contoh kepalanya botak dia malas ikut battle, malu gitu. Ya kayak ini dia kalau battle kepalanya botak dia malu pakai topi, makanya dia pakai topi, malu. Contohnya dia aja. Bentar. Ganti lagi bentar. Wih, sama boy. Ini baru jokes. Ini dark jokes yang mantap. Biasa aja sih. Saya sih. Biasa. Coba ya, Kevin marah nggak digituin? Marah lah. Enggak
biasa aja kalian. Biasa aja. Biasa aja kalian aja yang alay bilang. Iya. Kalian aja yang alay bilang. Karena banyak juga orang botak ya. Oke, next. Dan ya mungkin Selamat. mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Oke, lanjut guys. Ya, jadi intinya nih kami segenap keluarga Pekanbaru Beatbox Team. Yang pertama ya kami minta maaf kepada teman-teman beatboxer seluruh Indonesia yang mungkin udah ngelihat masalah ini dan sempat naik juga. Dan terima kasih juga yang udah ngebela kita, yang masih respect sama kita. Iya. Dan yang kedua itu tujuan kita supaya mengajak teman-teman supaya nggak memperumit masalah ini dan memperbesarkan masalah ini lagi. Kita niatnya baik di sini, pengen damai sama Aktologi Beatbox dan kita sama-sama itu sama-sama komunitas, kita sama-sama organisasi, kita tuh sama-sama wadah, dimana kita hobi dari beatbox nah, lah. kita sama-sama wadah yang tujuannya ya itu apa namanya? Ya kita sama-sama komunitas ya, Aktologi Beatbox sama Pekanbaru Beatbox Team. Apalagi kita sama-sama komunitas beatbox ya. Beatbox. Kita komunitas beatbox harus saling respect. Respect itu yang utama, boy. Respect. Sebenarnya kalau kemarin Dan tadi kayak ngomong diam. Kalau nggak itu cepat. enggak. Sebenarnya kami waktu itu niatnya cuman mencari oknum. Ya. Iya, kita sebenarnya kesal paling pertama itu sama oknumnya aja. Siapa sih dia gitu? Sampai Cuma- sekarang pun belum terbuka. Cuman Walaupun udah tahu dari ya kan. komunitas aktologi sampai saat ini belum memberitahu ke publik, cuma kami Oknumnya, udah tahu. oknumnya. Belum, mungkin Mas Rangga belum mengetahui ke publik, cuma dari kami sudah ada yang tahu. Cuma udahlah, dari dia pun juga udah minta maaf ke Rizky kan. Ya, Rizky udah. Rizky sudah, ya udah. Cuman waktu Intinya, itu Rizky kan dia minta maafnya ke publik gitu. Memang belum dilaksanakan ya. cuma mungkin gara-gara nggak mau ke publik, gara-gara takut Nama. bukan nama sih boy, lebih takut diancam lah. Netizen Indonesia lah tahu ya kan. Sebelum tahu publik pun tahu lah kan dari efek ke aktologinya gimana. Mungkin juga mau menyelamatkan, is oke lah. Nyawa itu nomor satu. Yap. Jadi kita ingatkan buat yang jangan ada keulangan lagi lah gitu. Karena kita udah berbuat tapi nggak berani tanggung jawab gitu kan. Kalau ujung-ujungnya kayak itu mending nggak usah lah cari-cari masalah gitu. Oke, buat teman-teman yang udah respect sama aku, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Semoga panjang umur ya kan. Kalau kita kasih Rizky duit. Semoga bisa. Assalamualaikum. Kami mengucapkan selamat. Dan gini ya mungkin ya kepada oknum ya lain kali ya jangan diulang. Walaupun oknum itu komentarnya itu melalui Aktologi Beatbox ya, dia komentarnya itu melalui akun Aktologi Beatbox. Mau gimana pun ya itu kan yang kita pandang itu Aktologi Beatbox yang pertama, bukan dari oknum. Karena Ya, namanya kan baik dari membawa nama aktologi. ya baik dari Aktologi Beatbox ya pasti menyelesaikannya juga dengan nama Aktologi Beatbox, betul kan? Kecuali yang komentarnya itu dia pakai akun pribadi ya, baru bisa kita serang, kita hujat atau apa segala macam. Tapi kan yang komentari itu dari akun Aktologi Beatbox pribadi. Jadi ya baik pihak Aktologi Beatbox itu ya mencoba lah meluruskan masalah juga dengan nama Aktologi Beatbox. Ya jadi di sini ya kita jadi di sama sini Pekanbaru. kita sama-sama ingin menyelesaikan masalah ya. Kita nggak akan memperpanjang lagi, kita anggap clear di sini karena apa? Masalah ini sebenarnya masalah sepele. Dibilang sepele nggak sepele, dibilang nggak sepele juga. Nah, jadi Normal. normal. Jadi lain kali ya kalau kita ngejokes, kita boleh ngejokes, tapi kita lihat tempat. Kita lihat tempat, tahu batasan dan kita lihat daerahnya juga, boy. Mungkin ya di sana wajar gitu. Di sana biasa ngejokes. Kalau di sini kan beda. Semua daerah berbeda-beda. Nah, satu pun Sebenarnya di sini apa sih? Cuma kan belum terlalu barbar kan. Ya. satu pun terlalu barbar ibaratnya. Intinya kalau lu kenal orangnya nggak apa-apa. Itu dia. Akhirnya mau masuk. Dari tadi kan Kenal orangnya nggak apa-apa. Ninda ngomong paham lah. Nah, dan satu pola pikir setiap orang tuh beda-beda ya. Iya. Nggak bisa Sama nggak semua ya nggak semua orang itu bisa bisa menyimpulkan sesuatu dengan positif ya. Nggak semua orang. Dan Nggak untuk semua oknum. orang. Dan
dan yang paling penting ya itu Nah, kita damai lagi. kita damai. Kita sesama beatboxer, kita Indonesia, kita sesama beatboxer Indonesia, kibarkan bendera, lancarkan suara, guncangkan dunia, wow wow wow. Indonesia, kibarkan bendera. Itu kayak beatnya yang dibuat apa yang vokalism ya. Syarat tuh Bang Adi dan Bang Yes. Saya tuh tahun 13 juga ya. Ya, banyak kali contoh aja. Bangsat. Oh ya, kita jauh. Tuh. Ya, jadi itu dia penjelasan sekaligus klarifikasi tentang masalah yang sempat viral sebelumnya ya bosku. Jadi di sini kita memang terang-terangan pengen masalah ini clear, pengen masalah ini selesai, dan nggak ada lagi oknum-oknum yang membuat masalah ini menjadi besar lagi bosku. Karena kita sama-sama beatboxer. Karena kita Indonesia. adalah son. Nah, itu tadi. Karena kita adalah son of Garuda. Kau ulang-ulang lagi bangke. Itu aja ulang-ulang. Oke, jadi itu dia sedikit penjelasan dari kami. Sekaligus klarifikasi, sekaligus menanggapi masalah yang ada yang sempat viral juga sebelumnya, dan kita terang-terangan di sini kita nggak anggap masalah ini lagi, kita udah lupain, dan kami harap pihak Aktologi Beatbox juga bisa menerima video ini dengan baik. Bisa ya. Oke, jadi itu dia sedikit dari kami ya, Pekanbaru Beatbox Team. Itu penjelasan dari kami ya, klarifikasi dan juga tanggapan dari Rizky dan teman-teman semua itu kami rangkum di sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh damai lagi, nggak memperbesarkan masalah, dan kita nggak mungkin masalah lagi, dan kita kalau dari kita ada yang memperbesarkan masalah lagi, itu bukan dari kita, itu oknum yang tidak bertanggung jawab, Ini menjatuhkan. dan yang paling penting ya, kita sama-sama beatboxer Indonesia, kita sama-sama beatboxer Indonesia, dan kita harus saling respect satu sama lain, Saling support. dan stay tune. Bukan baru Beatbox Team. pengen sepiau kau menjadi, pengen setenar kau. Ada itu loh. Jadi apa? Pansos yang mana? Oke,